Ulangan pasal 15 ayat 12 hingga ayat 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saudara, ketika kita melihat atau mendengar suatu kejadian yang menyedihkan, seperti kecelakaan, bencana alam, atau teman yang berduka, kehilangan pekerjaan, atau sedang menghadapi masalah, pasti kita akan merasa prihatin atau kasihan. Perasaan ini disebut simpati. Namun ada suatu perasaan yang lebih mendalam yang disebut empati, yaitu ketika kita benar-benar menempatkan diri dalam posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan atas kejadian-kejadian tersebut. Empati melibatkan keterlibatan emosional yang lebih dalam dan usaha untuk memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Empati bisa digambarkan seperti mengatakan, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan, dan saya mengerti bagaimana rasanya berada di posisi. Berbeda dengan simpati yang mungkin tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata. Empati seringkali memotivasi seseorang untuk bertindak dan menolong mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 hingga 18, Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel agar mereka membebaskan budak yang telah bekerja kepada mereka selama 6 tahun. Bukan hanya membebaskan, tetapi juga memastikan agar budak tersebut tidak pergi dengan tangan kosong, kecuali mereka memilih untuk tetap tinggal dengan tuannya. Melalui perintah ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang masa lalu mereka sebagai budak di Mesir, dan bagaimana Allah telah menolong mereka untuk bebas dari perbudakan tersebut. Bangsa Israel diingatkan betapa sulitnya menjadi seorang budak, serta betapa bahagianya mereka ketika Allah membebaskan mereka. Oleh karena itu, mereka diminta untuk berempati terhadap para budak yang bekerja untuk mereka. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang masih terbelenggu dalam dosa. Apakah kita hanya bersimpati atau kita mau berempati? Kita dulu juga adalah budak dosa. Namun ketika kita bertemu dengan Kristus, percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dan hidup dalam kemenangan serta damai sejahtera. Bentuk empati kita terhadap mereka yang masih terikat dalam dosa adalah dengan menceritakan Kristus kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mengenal Kristus, percaya, dan mengalami kebebasan di dalam Kristus. Dengan demikian, hidup mereka akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Empati bukan hanya sekedar simpati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, gerakkan hati kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang berempati terhadap orang lain, terutama bagi mereka yang belum di dalam Tuhan, agar mereka juga boleh mengenal Tuhan melalui hidup kami, melalui pemberitaan kami, sehingga mereka juga boleh merasakan hidup berkemenangan di dalam Kristus seperti yang kami rasakan. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami